Hari ini kita akan belajar nama Allah Yahweh Shammah. Dalam Yesaya 48 ayat yang 35 dikatakan sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Nah, setiap kali kata Tuhan huruf besar semua berarti bahasa aslinya YHWH, Yahweh hadir di situ. Nah, kalau kita baca ayat ini konteksnya adalah ketika itu zaman Nabi Yehezkiel, orang Israel sudah mengalami kehancuran. Kerajaan utara, 10 suku sudah dikalahkan, ditawan oleh bangsa Asyur. Oleh karena umat Tuhan tidak taat kepada Allah, karena umat Tuhan tidak menyembah setia kepada Yahweh. Mereka menyembah dewa-dewi orang Kanaan. Tuhan marah, Tuhan biarkan kerajaan utara dikalahkan, ditawan, mereka dibawa ke pembuangan ke Asyur. Dan Yehezkiel adalah nabi untuk kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Jadi Yehezkiel ini hidup di masa pembuangan ketika Raja Babel Nebukadnezar menyerang Yehuda. Nah, kita perhatikan baik-baik. Yehezkiel ini dapat penglihatan dalam kondisi seperti itu. Penglihatannya adalah ada suatu kota yang Tuhan pulihkan, yang Tuhan restorasi, di mana ada 12 pintu gerbang. 12 pintu gerbang namanya dari suku-suku Israel. Pintu gerbang Yehuda, pintu gerbang Lewi, segala macam. Dan yang paling penting adalah di situ ada bait Allah. Dan yang paling penting adalah Tuhan hadir di situ. Nah, kita harus lihat konteks latar belakang sejarah kita di Yehezkiel ini semua. Ya, pada waktu itu tadi saya sudah sampaikan bangsa Israel tidak taat kepada Allah. Tuhan menyerahkan 10 suku bangsa Israel dari utara kepada kerajaan Asyur. Kemudian kerajaan selatan, kerajaan Yehuda itu sedang diserang oleh Nebukadnezar. 3 kali kerajaan Babel menyerang Yehuda. Tahun 605 sebelum Masehi, pemuda-pemudi Yahudi dibawa ke Babel. Itu antara lain Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego. Kemudian peristiwa yang kedua tahun 597 sebelum Masehi, 10.000 tawanan dibawa ke Babel, diantaranya Yehezkiel ini. Kemudian yang ketiga tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Nebukadnezar, raja dari Babilonia, membinasakan kota Yerusalem, menghancurkan kota Yerusalem, bait sucinya dihancurkan, semua perabotan perkakas-perkakas di bait Allah dibawa ke Babel. Sebagian orang yang miskin-miskin, yang nggak berdaya ditinggalkan di Yerusalem. Bayangin itu, kondisinya hancur-hancuran. Infrastruktur hancur, ekonomi hancur semua. Mereka dibawa ke pembuangan, bangsa pilihan Tuhan. Karena mereka tidak taat kepada Allah, akhirnya Tuhan Allah bebaskan. Tuhan biarkan raja lain menghancurkan Yerusalem, menghancurkan juga bait suci, tempat ibadah. Namun Tuhan janji, kota itu akan mengalami kemuliaan, akan mengalami pemulihan, restorasi. Dan nama kota itu bukan lagi Yerusalem, namanya adalah Yahweh Shammah. Di kota itu Tuhan hadir. Bukankah yang paling penting dalam hidup kita kehadiran Tuhan? Manusia itu kehilangan persekutuan dengan Tuhan Allah sejak Taman Eden, saudara. Dan Tuhan janji, Tuhan mau pulihkan. Yang penting Tuhan hadir. Dalam Wahyu 21 ayat 3-4, ini janji diulangi lagi. Saya suka baca kitab Wahyu, saudara. Saudara suka baca kitab Wahyu nggak? Ada orang Kristen nggak suka baca kitab Wahyu, serem katanya. Berapa banyak kan baca serem. Kalau saya sih suka baca kitab Wahyu, kenapa? Karena saya tahu bahwa akhirnya happy ending. Bahwa akhirnya iblis dikalahkan dan umat Tuhan tinggal bersama Tuhan Allah selama-lamanya, dan Wahyu 21 terjadi. Yuk sama-sama kita baca Wahyu 21 ayat 3-4. Lihatlah, yuk sama-sama baca 1, 2, 3. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya, dan Ia akan
menjadi Allah mereka, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sobat ribut gak percaya ini? Sekarang masih nangis gak? Masih berhatap gak? Masih berduka gak? Banyak masalah ya? Banyak kesulitan ya? Aduh, harus kerja keras cari nafkah. Belum lagi ada masalah dengan orang lain, masalah bencana alam lah, masalah rumah tangga, segala macam, aduh pusing. Tapi kita kasih janji, nanti Tuhan hapus segala air mata. Tidak ada lagi duka cita di sana. Yang ada adalah sukacita. Kenapa? Karena Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, maka Tuhan memulihkan. Ketika Tuhan Allah hadir, Tuhan menyembuhkan. Ketika Tuhan Allah hadir, Tuhan memperbaharui hidup kita. Dan sesungguhnya gak usah nunggu nanti. Hari ini, kalau engkau sudah buka hatimu buat Yesus, Yesus hadir dalam hidup kita. Saya mau ajak kita semua untuk sungguh-sungguh merasakan dan mengalami Yahweh Shammah, Tuhan yang hadir bersama kita. Buat saya paling penting dalam hidup ini itu kehadiran Tuhan. Dalam keluarga saya, juga kita di gereja ini, yang penting Tuhan hadir. Kalau Tuhan nggak hadir, ngapain kita ngomong? Nyanyi-nyanyi doang, nggak merasakan kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan, hadir. Tuhan tuh ada bersama kita. Makanya kita kalau ibadah, mari sama-sama, yuk hormati kehadiran Tuhan. Sungguh-sungguh. Ya. Dalam hidup saya sama istri, sama anak-anak, saya undang hadirat Tuhan di rumah tangga kami. Sebab kita bersyukur bahwa Allah yang transenden, Allah yang di sorga, juga Allah yang hadir bersama umat. Di dalam Kristus, dia Immanuel, Allah beserta kita. Yang luar biasa, ketika Kristus sebelum dia naik surga, dia sudah kasih peringatan sama murid-muridnya. Tunggu janji Bapa. Bapa akan memberikan rohnya turun atas kamu. Roh itu akan diam di dalam kamu, akan menyertai kamu selama-lamanya. Roh itu Roh Kudus, Roh Allah, kehadiran Allah dalam hidup kita yang percaya. Jadi mestinya orang-orang Kristen yang percaya pada Kristus, kita harus sungguh-sungguh ngalamin kehadiran Allah dalam hidup kita. Sebab Kristus ada dalam hidup kita. Kristus ada dalam hati kita. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, rumah Allah, karena roh Allah tinggal di dalam rohmu. Allah kita bukan Allah yang jauh di sana, Allah yang bersama kita. Kalau kita percaya Yesus Kristus, ada roh Kristus dalam hati kita. Nah, yang perlu saudara dan saya lakukan adalah mendekatlah kepada Allah, maka Allah mendekat kepadamu. Jadi ada roh Allah di dalam diri kita. Tapi kalau kita nggak pernah berdoa, nggak mendekat sama Allah, nggak berasa ya. Saudara, saya harus berdoa. Tuhan mengajari saya sejak saya masih remaja. Saya pas 3 SMA itu mengalami masalah berat. Saya cari wajah Tuhan. Saya komitmen, pokoknya Tuhan, tolong saya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Tolong saya Tuhan. Saya udah menetapkan hati saya akan cari wajah Tuhan. Waktu itu saya kelas 3 SMA, sekolah di SMA Negeri 1. Kebetulan waktu itu dapat gilirannya sekolahnya sekolah siang. Jadi sore-sore saya pulang. Kakak saya punya rumah kosong di daerah Cipaku. Dan saya tetapkan, saya akan cari wajah Tuhan. Setiap Sabtu pulang sekolah, saya memuji Tuhan. Saya dulu belum bisa main gitar. Saya ambil kaset, zaman dulu ada kaset, setelah kaset pujian, saya ikutin nyanyi pujian. Sambil berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan
jamah saya. Tuhan bicara sama saya. Tidak ada jawaban. Sabtu berikutnya saya datang lagi. Saya doa, saya memuji Tuhan, saya angkat tangan, saya nantikan Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya percaya Tuhan itu hadir. Tuhan nyatakan kan. Sampai pagi nggak ada jawaban. Sabtu berikutnya pulang sekolah, saya berjalan ke rumah yang kosong itu. Saya memuji Tuhan, saya tetapkan saya akan cari Tuhan. Pagi-pagi ketika saya sedang duduk di ranjang, saya dengar suara, sejelas saudara dengar suara saya. Mazmur 139. Wah, ayo Tuhan bicara sama saya. Terima kasih Tuhan. Ada Alkitab saya buka, Mazmur 139. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Saya baca Mazmur itu. Di situ saya menemukan bahwa Tuhan itu Maha Tahu, bahwa Tuhan itu Maha Hadir, bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, dan ditutup dengan minta tuntunan Tuhan dalam hidup. Dan oleh firman Tuhan itulah Tuhan menguatkan saya. Bahkan saya sampai akhir menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Karena Tuhan menyatakan diri sebagai Maha Hadir, Maha Tahu. Makanya anak yang dikaruniai Tuhan kepada saya punya 2 putri. Putri yang pertama saya kasih nama Joya. Dari kata Joyada, artinya Tuhan Maha Tahu. Supaya dia tahu bahwa Allah yang disembah oleh ayahnya adalah Allah yang mendengarkan doa, Allah yang memperhatikan kita. Jadi saudara-saudara yang rindu mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup, cari Tuhan sungguh-sungguh ya, doa. Dan saya mau ajak kita semua untuk mengucapkan doa ini, Mazmur 139, sebagai doa kita. Mazmur 139 didoai dengan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Dikatakan Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan tuh mengerti pikiran kita. Termasuk saat ini saudara sedang mikirin apa, Tuhan tahu. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku. Kau maklumi, Tuhan tuh maklumin semua apa yang kelakuanmu. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi sebelum saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan udah tahu belum? Saudara mau minta apa? Udah tahu. Dari belakang, dari depan, Engkau mengurung aku, Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Tuhan itu di atas akal kita, saudaraku. Dalam hidup ini, saya mau ingatkan ya, saudara, ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal, ada yang supra akal. Akal kita nggak akan nyampe. Bicara soal Tuhan Maha Tahu. Jadi, kok bisa ya Tuhan Maha Tahu? Nggak, otakmu nggak akan nyampe. Percaya aja Tuhan itu Maha Tahu. Karena Tuhan Maha Tahu, jadi datanglah kepada Tuhan dalam doamu. Tuhan gak tahu segala. Tapi Tuhan tuh mau kita datang berdoa. Jangan datang diam aja, nggak minta apa-apa ya. Enggak. Kalau kita kenal sama Tuhan tuh, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan. Jadi kalau nggak minta, menerima nggak? Kalau sahabat tidak berdoa, sahabat tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Kalau itu berdoalah. Saudara kok tidak cari Tuhan, kok nggak akan ketemu Tuhan. Makanya saudara harus ibadah. Saudara kalau nggak pernah ketuk pintu, Tuhan nggak buka pintu. Ada bagian saudara dan bagian Tuhan. Mari kita berdoa kepada Allah. Umat yang beriman sungguh-sungguh pada Allah dilihat dari apakah dia seorang yang berdoa mencari wajah Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ayat 7 sampai ayat yang ke-13 ini bicara soal Maha Hadir. Tadi Maha Tahu, omniscience. Kalau sekarang Maha Hadir, omnipresence. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Roh Tuhan, Allah itu roh. Allah itu roh, makanya Allah itu tidak berwujud jasmani, saudara. Allah itu karena roh bisa hadir di mana-mana.
Di sini Tuhan hadir, dalam hati saya Tuhan hadir, dalam hatimu Tuhan hadir. Tuhan hadir juga di gereja yang lain. Allah itu roh, maha hadir. Dan pemazmur Daud mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Kita tak bisa lari dari Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Bahkan jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, udah putus asa, udah mati dah. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, kan Allah kita terang. Kemudian ayat berikutnya bicara soal Allah itu maha kuasa, omnipotent. Jadi kita belajar ya, Allah itu maha tahu, omniscient. Allah itu maha hadir, omnipresence. Allah itu maha kuasa, omnipotent. Dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi saudara saya ada dalam kandungan ibu kita, itu Tuhan sudah terlibat. Kan dulu orang tua saya belum dalam Tuhan, Pak. Ya, walaupun orang tua belum dalam Tuhan, tapi Tuhan itu pencipta kita. Tuhan yang bentuk engkau. Kalau Tuhan tidak kasih kehidupan kepadamu, engkau gak akan jadi. Engkau gak akan ada di perut ibumu. Jadi Tuhan tuh ada, berkuasa menenun kita, kasih kita ini sifat-sifat, ada DNA-nya ya dari Tuhan. Irboid asid kalau bahasa ilmiah. Itu tuh Tuhan yang kasih buat setiap kita. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nanti saudara sepulang dari tempat ini, sediain waktu cari di YouTube bagaimana penciptaan manusia. Dimulai dari ketemunya sel sperma sama sel ovum. Jadi zigot, arti dia berkembang dalam kandungan, nanti berkembang ada jantungnya, ada otaknya. Kau akan takjub dengan bagaimana engkau diciptakan oleh Tuhan. Allah maha kuasa. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku didekam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ini bahasa puisi bagaimana Allah membentuk kita dalam kandungan ibu kita. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Mata Tuhan itu udah melihat. Selagi kita belum ada, Tuhan udah lihat hidup kita. Dan dalam kitabnya Tuhan tuh punya kitab. Semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bayangin saudara. Jadi Tuhan tahu masa depanmu enggak? Oh, kalau gitu semua hidup ditakdirkan dong. Kita tidak, orang Kristen tidak hidup seperti menyerah kepada takdir, menyerah kepada nasib. Semua memang sudah ditentukan oleh Allah, tapi saudara saya harus berusaha. Itu paradoksnya gitu. Tuhan sudah tahu masa depan kita, tapi saudara saya harus berdoa, harus bekerja, harus ambil keputusan. Tapi percayalah bos, dalam kitabnya Tuhan, hari-hari kita sudah ditulis. Saya ini waktu remaja pengen mati sebenarnya. Buat saya kehidupan ini nggak baik dulu ya. Tapi bunuh diri nggak berani sih. Jadi hidup segan mati tak mau gitu. Saya merasa hidup ini kalau nggak ada artinya buat saya. Tapi setelah saya dikasih firman Tuhan ini, saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Kau beri. Aku lahir bukan kecelakaan, aku lahir bukan kebetulan. Aku percaya aku ada dalam rencana Allah. Sebab Tuhan punya kitab, punya buku tentang hidup saya. Bahwa hidup saya dalam rencana Allah. Saya mau bilang sama saudara, engkau hadir di ruangan ini juga bukan kebetulan. Kalau dengar firman Tuhan siang hari ini, bukan kebetulan. Saya mau tegaskan, Tuhan punya rencana yang sempurna buat hidup. Tuhan punya rancangan yang indah buat hidup. Semua tertulis. Hanya jangan hidup semau dirimu sendiri. Kita harus hidup semau kehendak Tuhan. Baru kita bisa mengalami hal-hal yang baik.
Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila berhenti masih saja bersama-sama Engkau suatu mahadir. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripada penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuh. Jadi pemazmur itu benci kepada orang yang benci sama Tuhan. Tapi pemazmur bilang, akhirnya di ayat berikutnya, selidiki aku ya. Ayat 23 dikatakan, search me, O God. Selidiki aku ya. Tuhan kan maha tahu ya. Ngapain pemazmur bilang, Tuhan selidiki aku Tuhan? Kan Tuhan udah tahu ya. Tapi ini ungkapan hati pemazmur. Daud bilang, Tuhan, lihat hati, selidiki ya, dan kenal hatiku ini. Hati manusia itu nggak ada yang tahu sudah. Bahkan di Alkitab dibilang betapa licik hati manusia. Makanya saudara saya mesti belajar di hadapan Allah. Tuhan selidiki, kenali hatiku, kenali pikiran-pikiran aku, uji aku. Saudara berani nggak minta sama Tuhan diuji? Kalau kau mau bertumbuh dalam Tuhan, ikuti Daud. Tes me, uji aku. Apakah aku sungguh ikut Engkau? Saya rindu saudara semua menjadi orang-orang yang kekasih-kekasihnya Tuhan. Apa benar bahwa Tuhan Yesus nomor satu dalam hati? Atau ada berhala yang lain? Minggu lalu saya sudah sampaikan, ada berhala-berhala dalam hati kita. Berhala kenyamanan, berhala pencapaian, berhala kekuasaan, dan berhala-berhala yang Tuhan tidak suka. Kita harus minta sama Tuhan, Tuhan uji aku. Kenali hatiku, kenali pikiran-pikiran. Gue lihat apakah jalanku serong, ada yang serong. Apakah ada kejahatan dalam hatiku? Apakah ada yang kau anggap jahat dalam hatiku? Ngomong itu yang baik menurutmu. Tapi kalau begitu bukan kehendak Tuhan, itu menghalangimu dengan Tuhan. Saya sering kali berdoa sama Tuhan, Tuhan, kau lihat hatiku. Kalau ada sesuatu yang menghalangi aku dengan Engkau, hilangkan Tuhan. Buang Tuhan. Kerak semua kenajisan, kekotoran dalam hati. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi aku dengan Engkau. Dan akhirnya saya selalu berdoa, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Hidup ini suatu perjalanan, saudara. Kita perlu tuntunan Tuhan dalam hidup. Jangan kita semau gue. Akhirnya kita nanti dituntun bukan oleh Tuhan, dituntun oleh jalan dunia ini, dituntun oleh kuasa-kuasa lain. Saya mau ajak saudara-saudara kasih untuk jadikan doa Mazmur 139 sebagai doa kita ya. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kuasa. Mari kita minta Tuhan menuntun langkah hidup kita semua. Saya dorong jemaat bagi berdiri, kita akhiri pertunjukan firman Tuhan dengan mengucapkan doa ini sebagai doa kita. Biasa kalau doa menengadah ke atas, kalau sekarang belum hafal, lihat ke depan. Saya udah hafalkan ayat ini sebagai doa saya. Menengadahkan tangannya, menadahkan tangan begini. Oke. Mazmur 139. Ya, sama-sama kita jadikan Mazmur ini sebagai doa kita juga. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir. Sama-sama. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dan jalan. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan bermana. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Kau menolong aku, dan Kau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya.
Kemana aku dapat pergi menjauh rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku mengalir tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata tiada kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menemukan aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi. Telah direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mata-matamu melihat sekali aku bakal tanah. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu hilang, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripada penumpa-penumpa darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jenuh kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuh. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalan Sherah, dan tuntunlah aku di jalan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.